tidak bisa makan sate kambing, akhirnya dengan kreativitasnya bikin sate kere dengan bahan jeroan, bahan sate gembus, padahal itu ibaratnya buangan. Buangan. Sekarang menjadi elit ya. Menjadi elit dan malah bikin kita kere. Nah, branding itu membuat kesan. Misalnya contoh, gudeg di Solo ada, gudeg di Jogja ada. Nah, tapi kan perlu apa kelebihan gudeg Solo? Selamat malam dulur-dulur, kita ketemu dalam wedangan Mas Warmin. Kali ini wedangan Mas Warmin berada di wedangan Latar Ombo Kartasura atau Kartosuro ya. Ini wedangan yang belum terlalu lama tapi enak sekali semua makanannya, keren juga tampilannya. Ini seperti wedangan pada umumnya, dengan bangunan yang kelihatan sangat klasik ya, heritage, dan nanti teman-teman pasti dulur-dulur akan ketagihan ya kalau sudah merasakan wedangannya di Latar Ombo ini ya. Saya mau minta minum dulu sama juraganya wedangan Latar Ombo, Mbak Tiwi. Saya nyuwun teh jahe, teh jahe ini. Nah, monggo, silakan. Mbak Tiwi pinara ini, yang punya kok dipinara ya. Ya. Harus banget di sini ya? Iya, harus di situ. Saya agak menjauh. Oh iya, saya berarti ke sini. Iya. Dulur-dulur ini namanya Mbak Tiwi Widowati. Dia teman saya lama. Mbak Tiwi ini berkecimpung di dunia hotel. Kalau orang bilang hotelier gitu ya. Iya, hotelier bukan hotelier ya. Bukan, hotelier. Hotelier dong. Jadi Mbak Tiwi ini lama jadi hotelier dari berbagai hotel, ya, hotel A, hotel B, hotel C, banyak sekali. Sampai kalau kenal Mbak Tiwi, itulah hotel yang tergambar di benaknya itu hotel. Tapi mendadak pada saat pandemi, kawan saya ini malah buka wedangan, namanya wedangan Latar Ombo. Nah, Mbak Tiwi bisa cerita, ini kok berani-beraninya saat pandemi bikin wedangan itu gimana? Sebenarnya ini antara dipaksa sama keadaan juga. Saya kan memang dulu waktu di hotel itu pas awal pandemi kan memang industri pariwisata terutama hotel itu yang pertama kena dampak. Iya ya. Jadi memang ada beberapa yang kami harus di unpaid leave atau ada yang memang tahun berapa itu? 2020? 20 ya. 2020 ya. Saya ingat waktu itu bulan April ya. Jadi saya dengan pemerintah mengumumkan itu Maret ya. Ya, awal pukulan April. pertama itu hotel itu mulai dampak 1 itu minggu setelah itu ya. ya. Pada crying, nangis-nangis gitu ya. Iya. Gimana bayar cicilan? Gimana dan bayar lain-lain. cicilan gitu ya. Iya. Sudah terlanjur ambil apa ya gitu ya. Iya. Ya, terus unpaid leave Saya dengan sadar diri itu mengundurkan diri. Karena memang saya juga mikir panjang, mungkin ini waktu saya untuk saya bisa mandiri sebenarnya. Iya. Walaupun di kondisi yang memang itu sangat-sangat. jadi itu justru mungkin pikiran untuk mandiri, bukan mandiri ya, istilahnya bikin usaha sendiri itu sudah pernah ada. Udah. Memang saya bekerja untuk ini sebenarnya. Untuk ini ya, Iya. bekerja untuk ini ya. Iya. Dan pandemi itu menjadi sebuah dorongan Momentum. untuk ya sekarang gitu ya. Iya. Menarik. Terus terpikir wedangan ini. Karena hobi ya. Jadi saya selalu patokan bahwa Hobi wedangan, hobi minum wedang atau hobi nongkrong? Hobi nongkrong. Hobi jajan. Hobi jajan. Hobi minum teh sih terutama. Iya. Jadi saya sampai bisa ngerti ini teh enak apa enggak. Oh gitu ya. Dari rasanya, dari baunya, atau dari gelasnya? Dari rasanya atau dari cara bikinnya, penyajiannya? cara penyajian. Oh, berarti Coba dulu. Dulur ini Itu perpaduan antara teh sama jahe. teh sama jahe yang bikin Mbak Tiwi Widowati. Iya. Ya.
enak Mbak. Kalau teh ini hotelnya gimana? Beda, maksudnya beda ya. Beda. Iya. Ya, teman-teman, dulur-dulur ini saya di Wedangan Latar Ombo Kartosuro. Nah, ini juragan wedangannya, Mbak Tiwi. Ya, terima kasih. Lama beliau di hotelier. Dari pelaku bisnis hotel, pekerja hotel yang harus melayani berbagai macam tuntutan keinginan dari tamu-tamu, terus kemudian terpikir kuliner atau memang dari kecil ada bayangan bahwa bisnis kuliner itu sesuatu. Betul. Bisnis kuliner itu sebenarnya kan ini kan dibutuhkan orang setiap saat. Iya. Tapi kan banyak Mbak, wedangan di mana-mana ada. Iya. Buat saya sih yang pertama dulu sebenarnya ini berawal dari ingin buat tempat nongkrong komunitas kita aja sih, maksudnya teman-teman hotel yang sering kesini gitu-gitu. Cuman lama-lama kok banyak yang mengapresiasi sih. Dari situ kok saya mulai, berarti ini memang harus benar-benar saya tekuni, makanya saya memang kemarin sempat kerja juga, cuman akhirnya sempat ditinggal. Sempat double job. Oh, double job. Iya. Iya. Akhirnya saya memilih untuk membesarkan ini. Mulai kapan istilahnya sudah 100% mengelola wedangan itu mulai kapan? Setelah Prahara Delta. Prahara Delta itu kalau tidak salah ini ya dulur-dulur semua ya. Prahara Delta itu Juni, Juli, Agustus ya. Iya. Ya itu itu nggak bisa diceritakan lah. Ya sudah lah. Yang ya kita itu diberi Tuhan. Saya sama Mbak Tiwi ini juga alumni. Sudah lulus C19 ya? Iya. Alumni Kairo 19. Alumni COVID-19 sama-sama alumni Delta. Ya, dan kita alhamdulillah selamat ya. Amin. Dan setelah Delta, Mbak Tiwi memberanikan diri untuk 100% di sini. Di sini. Gimana setelah itu? Maksud saya itu kan juga kondisi belum normal ya. Kondisi belum normal, masih banyak ya orang membatasi keluar dan sebagainya. Ini gimana bisa jalan? Jadi challenge-nya adalah dulu ketika saya bekerja kan memang dunia saya itu melulu yang saya urusin adalah publikasi, marketing communication. Salah satu challenge saya adalah bagaimana saya bisa membesarkan brand saya sendiri. Sama hanya ketika biasa membesarkan brand orang. Iya, betul sekali. Sekarang membesarkan brand sendiri. Punya PR untuk apa bedanya brand orang dan brand sendiri? Kalau brand orang itu kan sebenarnya bedanya adalah ya totally nggak mungkin 100% kita pure saya bertanggung jawab untuk pekerjaan saya. Tapi kalau brand kita sendiri, karena di sini saya juga punya tim yang harus saya bukan hidupi maksudnya yang membantu saya juga bagaimana ini bisnis bisa tetap jalan. Tuntutan mentalnya itu kerasa yang sendiri ya. Ini kalau nggak bener mati ini. Kalau brand orang ini kalau nggak bener bisa jadi saya cuma dipecat, saya cuma dimarahin, diganti. Iya. Kalau ini nggak jalan berarti saya selesai. Saya selesai, oke. Ya begitu ya. Iya. Dan setelah berbilang bulan, oke, ternyata bisnis kuliner itu. Ada perubahan-perubahan strategi atau ini nggak untuk adaptasi terhadap perkembangan? Biasanya lebih banyak saya pakai semua ilmu dulu yang saya kerjakan. Cuman yang paling sangat mengena adalah bagaimana kita itu men-treat tamu kita itu maksudnya dengan hati ya. Karena yang saya jadikan patokan adalah ketika mereka baru datang ke sini. Nyambung ya. Intinya kalau boleh di sana, di sini. Ini teman saya, teman-teman, dulur-dulur ini teman saya, namanya Jafar Sodik. Sutresno kalau sekarang. Sekarang mengaku sebagai Sutresno. Kemarin dia ngaku di sebuah YouTube itu mengaku sebagai Habib. Habib Sopran. Terus ngaku topi seolah-olah. Tapi saya tadi habis Jadi imam di mana tadi? Bukan imam dong. Terawih di Masjid Kremlin tadi. Terus mampir ke sini. Saya juga mau dong. Cabangnya di Pakis. Mau minum apa? Teh dong. Teh Mbak, ini oke. Boleh dong. Yang kayak gini, apa tadi? Teh jahe. Oke, saya pindah dulu ya Pak. Iya, makasih. Iya. Sini Om Jafar, sini. Come here.
Gantian. Ya, gantian. Ya, teman-teman, ini kawan saya namanya Jafar Sodik Assegaf bin Sopo Mbura ngerti. Mengaku nama belakangan ini mengaku sebagai Sutresno. Sutresno Van Helen. Sutresno Van Helen. Sutresno Van Helen. Wih, koncone Van Broeklen. Agak-agak Belanda. Iya, kemarin dia bikin gara-gara ketemu sama teman saya mengaku sebagai Habib. Sampai teman saya itu speechless. Ora iso ngomong gitu ya. Aku juga lah sing teko modele bentuke koyo ngene terus mengaku Habib ya sapa sing ora kayak gitu ya. Tapi saya beneran Habib loh. Oh, Habib. Ya? Habib sama. Oh, beneran Habib. Beneran Habib. Cium tangan dulu. Ya, Mas Jafar, kemarin kan Solo Pos bikin itu ya, ekspedisi surga kuliner Kota Solo. Kota Solo. Tanggal berapa itu? Tanggal 28 sampai 31 perjalanannya. 28, 29, 30, 31. Tapi saya diprotes tuh. Kenapa? Karena kan munculnya pas puasa. Dikira saya puasa-puasa jalan-jalan makan-makan. Oh iya. Padahal kan enggak. Jadi begini ya teman-teman, ini saya mau mengkonfirmasi, kasihan nih dulu kita. Masa Habib muka? Jafar kan Habib nih, Habib Jafar. Habib Sutresno apa patut ya? Habib Jafar ini sebelum puasa Ramadan 1443 Hijriah itu dia sama teman-teman rombongan Solo Pos itu jalan-jalan, halan-halan, keliling beberapa destinasi kuliner Kota Solo. Ya, itu 4 hari. Nah, itu ngapain sih? Ekspedisi itu ngapain? Makan pasti. Makan dan mendadak. Mangan kan sing omah ya iso. Ya, tapi beda. Ini kan kita pengen mengeksplorasi Solo sebagai surga kuliner. Solo sebagai surga kuliner. Itu kan julukannya sekarang orang-orang kan nganggapnya Solo itu sebagai kalau datang ke Solo ya harusnya kulineran. Harusnya kuliner. Datang ke Solo harusnya kulineran. Iya, harusnya. Karena kuliner. Solo adalah surga kuliner. Iya. Oh, kalau zaman dulu orang-orang ngomong keplek ilat itu ya, maksudnya surga kuliner itu ya? Iya, rasa dipraktekin. Terus gimana hasilnya? Memang benar-benar surga kuliner? Ya, atau sekedar itu ternyata omong kosong kayak gitu? Kalau saya sebagai orang Solo sendiri nganggap itu sebagai ya cuman konfirmasi aja karena saya udah tahu kalau ya Solo surganya kuliner. Yo. Misal apa ada saudara yang datang ke sini ya pasti mereka akan kulineran gitu. Meskipun mereka Jafar asli Solo ya? Saya asli Solo. Iya. Saya asli Solo. Bagian kono kayak ngerti aku ya. Ya pinggir-pinggir lah. Pinggir-pinggir. Nah, kalau orang datang ke sini pasti oh aku pengen itu. Jadi mereka udah ngarani makanan-makanan tertentu sing untuk didatangi kayak gitu. 4 hari keliling-keliling makan-makan, dampaknya terjadi ada dampak di perut, wajah dan hidung dan sebagainya. Langsung naik 4 kilo. Langsung naik 4 kilo. Langsung naik 4 kilo. Berapa orang sih itu? Ada Jafar, ada Dika sama Sani sama Dika, Sani, Wawan, Al-Alamah Mustafa. Driver kita. Al-Alamah Mustafa. Kemarin jadi anu ya, present apa ya? Kok apa? Guru bahasa Arab Gadungan. Guru bahasa Arab Gadungan. Iya. Soalnya mau kaifal halus. Bubur. Pengetahuan itu. Kleru ya. Wah, saya panik tuh waktu itu. Ya teman-teman, dulur-dulur semua, kemarin ya saya cerita lagi sedikit, Solo Pos bikin ekspedisi surga kuliner 4 hari, 27, 28, 29, 30, 31. Itu tujuannya apa sih tujuannya? Membuktikan kalau Solo ini memang beneran surga kuliner pertama. Yang kedua kita kan juga pengen tahu kira-kira jalan-jalan ke Solo kulineran itu cashless bisa apa enggak? Itu kan yang selama ini saya sebagai cashless bisa apa enggak? Karena memang kita sebagai user aplikasi cashless itu kan kadang kita juga pengen membuktikan kalau jalan-jalan itu nggak perlu pakai duit cash itu bisa apa enggak? Ya, gitu. yang bayar parkir gimana? Oh ya itu, saya di situ. Ya makanya saya kemarin ngobrol sama Pak Aristoteles. Nah, kalau bisa semua. Pak Aristoteles itu siapa? Pak Aristoteles orangnya OVO. Orangnya OVO. Jadi kemarin ekspedisi itu Solo Pos bekerja sama dengan OVO, Grab itu ya. Didukung juga ada Mayem kalau nggak salah. Saya baca-baca tulisan sampean kok. Jadi saya ngerti ya, teman-teman semua ya. Ekspedisi
Surga Kuliner Kota Solo yang diselenggarakan oleh Solo Pos bekerja sama dengan OVO dan Rumah Makan Adem Ayem. Dan ini oknumnya pelakunya, namanya Jafar Sodik Asegaf Al-Sutrisno. Habib Sutrisno. Dan katanya beratnya naik 4 kilo. 4 kilo ya. 4 kilo, naik lumayan. Berat 4 kilo. Terus dan terbukti ya enaknya. Oh iya pasti. Terbukti enaknya. Itu kalau saya mau bikin testimoni ya, kita kan datang bukan cuma di resto yang udah kayak tua-tua, orang tua-tua udah tahu gitu. Nah itu. Tapi juga datangnya ke resto-resto sing kekinian. Resto kekinian. Memang akan tampak ciri yang beda. Sepertinya ada. Akan tampak sesuatu yang beda. Misalnya kalau di resto yang kayak Kusumasari atau di resto kayak Yurebi, mereka akan mempertahankan otentisitas supaya orang datang tuh karena memorinya juga. Memori. Karena merasa kalau 10 tahun yang lalu saya pernah kesini kayak gitu-gitu. Jadi mereka akan datang dengan memilih menu-menu yang mereka udah pernah. Nah kalau yang kekinian biasanya menawarkan suasana. Kayak kemarin kan ada di foto gitu ya, shareable, Instagramable, TikTokable gitu ya. Cendana Cafe, Cendono Coffee yang di Pasar Gede itu kan view-nya di Pasar Gede. Cendana Cafe Pasar Gede. View-nya Pasar Gede ya, dia jual view Pasar Gede ya. Ada cewek cantik. Kenal ya? Halo Mbak Tita. Mas Jafar. Iya. Kemarin ngakunya Sopo? Habaib bukan dong. Saya belum ngaku habaib dong. Makan betul ya Jafar ya? Betul dong. Apa kabar? Sehat alhamdulillah. Duduk Mbak. Aku tak pesen sih. Mau pesen dulu? Udah. Mau pesen dulu. Itu tadi ya Mas. Nanti sini aja. Apa jaga satu sama Oh iya, wah mantap. APO-nya satu. Wedang jahe. Wedang jahe, teh jahe. Ini Jikaji. Oh teh. Mbak Tiwi. Iki regane piro sih, Mbak? Coklat aja. Heeh. 7.000 aja. Ya. Duduk mana ya? Pemerisa. Ini harganya 7.000. Sini aja. Permisi Dan nggak rugi, ya. Apalagi kalau ditemenin sama teman saya satu ini lagi, Mbak Tita. Ya. Mbak Tita tapi besar bukan Tita. Mbak Tita kalau nggak salah, Wedang jahe, wedang teh jahe. Mbak Tita itu kalau nggak salah, benar-benar kalau nggak salah ya benar ya. Oh, betul. Mbak Tita itu adalah putu, ya, cucunya founder Rumah Makan Kusumasari, betul ya? Tidak salah. Iya. Ini sudah berapa puluh tahun, Mbak, Rumah Makan Kusumasari? Rumah makan atau mulai terjun di Mulai kulinernya? terjun di kuliner. Kalau mulai terjun di kulinernya, jadi Bumenggung itu Bumenggung itu eyang ya? Eyang, iya. Ya. Bumenggung itu dulu awalnya tahun 70-an. 70-an. Urung lahir kuwi bocah kuwi. Jenengan ya belum lahir ya? Belum. Jenengan sudah? Belum. Oh, saya kira 7 sudah. bulan pertengahan. Oke. Ya, itu tapi di catering dulu awalnya. Catering. Iya, catering. Ini berarti kalau 7 bulan berarti sudah 50 tahun. Iya. 50. Sekitar itu, ya. Iya. Saya ini yang teman-teman kuliah seangkatan saya ya naik turun dikit gitu ya. Pasti pernah merasakan ulang tahunnya teman di Kusumasari gitu. Saya merasakan itu ya. Saya pernah kuliah dulu dari zaman dulu ya. Dan Pernah sama kencan teman-teman. juga di sana biasanya. Gimana? Pernah nembak cewek, pernah gitu juga di sana. Kalau di situ nembak di situ belum. Bribe ya. Bribe, Iya, bribe ya. Tapi nggak usah diceritakan ini siapa oknumnya gitu ya. Dan pernah waktu kuliah pernah ke situ. Terus dulu sama temen kerjanya nyonya saya juga pernah ke sana. Main sendiri juga pernah ke sana. Jadi Kusumasari itu kalau dulur-dulur pernah ke Solo, Rumah Makan Kusumasari itu ada di pinggir jalan Samariyadi. Iya, tepatnya di pas perempatan Nonongan. Perempatan Nonongan, ya. Nonongan, jangan keliru Niningan ya, Nonongan. Itu di tengah-tengah. Ya kalau jalur dari arah Jogja sampai Kartosuro. Kartosuro sampai dari sini sampai ke sana ya agak-agak timur dikit ya, tengah ya tengah. Termasuk timur itu. Ya, Kusumasari. Bisa diceritakan Mbak Kusumasari 50 tahun masih eksis? Alhamdulillah masih. Masih. Mbak Tita terjun langsung di situ sebagai apa?
Saya saat ini ngurusin di personalianya. Oh, personalia. Ya, sejak 5 tahun terakhir sih. Karena 5 tahun baru terakhir. dipegang oleh generasi ketiga itu baru 5 tahun terakhir ini. Oke, Kusumasari sampai sekarang generasi ketiga. Iya. Iya. Mbak Tita ada kerjaan lain selain ngurus? Saat ini ngurusin keluarga aja. Ngurusin Kerjaan keluarga. saya. Ya. Ya. Dulu sebelum Mbak Tita ada ibunya atau orang tuanya? Ada bule, tante. Tante. Ya. Dari Eyang. Dari Eyang, kemudian Eyang dibantu tante, Eyang dibantu terus tante. Eyang Sedo tahun 2006. Oh, Eyang Sedo 2006. 2006. Gumenggung itu Sedo 2006. Ya. Terus kemudian tante yang pegang sampai Oh. 2016 itu baru generasi ketiga yang turun. Generasi ketiga itu selain Mbak Tita siapa? Ada beberapa saudara saya. Ada beberapa saudara. Kita Terus rame-rame lah. menurut sekarang sampean menganggap menurut Mbak Tita ini eksis nggak rumah makan Kusumasari? Kalau saya bilang ya eksis. Eksis ya. Gimana caranya eksis? Kan itu sekarang kan sudah banyak sekali ya, namanya juga warung makan baru. Ya. Di era sekarang serba sosial media dan sebagainya itu. Ya. Kalau Piye yang caranya? Piye caranya ya? Kita sebetulnya punya modal yang cukup kuat kalau menurut saya ya, karena kita mainnya di menu yang legend lah istilahnya. Menu legend. Jadi, menu legend. Menu legend yang- ini apa aja itu? Pasti Kusumasari kroket ya. dengan menu legendnya Iya, itu apa? itu kroket sama selat itu yang kuno bener ya, karena ini kan dari Kroket zaman sama selat. Belanda. Panganan ya. manten Mas Firmin. Kalau Ya. kata Panganan manten. Makanan Jadi manten. nek mangan ngono serasa jadi manten. ya, Nggak cuman makanan manten, tapi makanan rojo juga. makanan rojo. Makanan rojo dulu itu. Makanan rojo ceritanya. ya? Iya. Hmm. Jadi selat sama kroket itu kan dari Belanda juga. Jadi dari Iya. zaman dulu memang sudah ada. Jadi memang awal catering itu kita sudah menyajikan kroket dan selat itu di tahun 70-an. Tahun 70-an. Oh, nah, Itu sampai sekarang masih ada terus. masih ada. Walaupun setnya berganti, kokinya berganti, Iya, masih ada. rasa terus. tidak berbeda. Rasa insya Allah tidak, dijaga terus. Oke. Ya. Ya, itu salah satu juga itu. Kemudian kita sekarang juga perkembangan zaman Thomas, sosial media dan segala Itu pakai macam, semua ya? digitalisasi semua kita pakai sekarang. Kalau orang nih, dulur-dulur kita mau tahu, ya. Kalau yang orang Solo kalau nggak kenal Kusumasari, bangetan ya. Pasti kenal. Nah, orang-orang luar yang belum pernah tahu Kusumasari itu kalau mau lihat itu di mana? Di Instagram. Kita di kayak- Instagram ada. Instagram ada. Ada. Kemudian Instagram Kusumasari Resto gitu. Iya. Di Madangjon juga Solo. ada. Oh, di Madangjon di akunnya ini Habib Jafar. Juga ada. Namanya Madangjon. Madangjon. Tapi jenenge Sutrisno. Jone kok ngendi? Gimana, Mbak? Instagram ya? Di Instagram ada, kita juga ada website ada. Websitenya ada? Websitenya ada. Wih. Kusumasari itu. Jadi ya memang Ada tim sendiri yang ngurusin itu ya? sekarang ada. Habis. Kok saya khawatir. Astagfirullahaladzim. Kemarin dibaca-baca ya? Ya Allah, kok iso sampai ketemu tim kene gila. Ini Kalau kita yang biasa- aku hafal itu bulkur. Iya. Maaf, Apa saya itu? nggak tahu kok saya juga dihapusi kok. Gitu, tukang ngapusi ternyata. Mas Baru. Mau janjian ora ketemu neng kono. Saiki ketemune ning kene. Ketemune ning kene. Berarti judulnya ning kene Solo Pos. Monggo Mas. Lagi. Tapi sini. Mas Davin sini. Nggih, nggih. Saya tak sambal itu. Ambil makanan boleh nggak? Ya Mbak Tita ini sudah kenal ya. Ini kan pabrik fugir. Iya. Figuran. Pabrik figur. Saya kenal bukan ini Iya. kenal saya pandai. Kenal Mbak, dong. mending tolong nggak usah kenal Oh, nggak aja. usah. Nggak usah. Biarlah. duitmu. Bahaya ini. Ya, dulu ini pas tak kenal gitu. Dia ini adalah seorang Kapiten. ini Mbak Win Laura. Nama aslinya nanti tanya di WA saya, ya.
Ini Mbak Bin Laura. Lauranya itu apa juga nggak usah saya jelaskan. Namanya Mbak Bin Laura. Ini bayangkan kalau Mbak Bin dan Barmin ketemu ya kayak gini ya. Terjadi Barmin Show. Kolaborasi yang agak menjijikkan lah. Kira-kira begitu. Nanti jadinya WW Show. WW Gombel. Ya. Tapi ini kawan saya ini juga luar biasa Mbak Tita. Kalau Mbak Tita itu generasi ketiga dari Bu Menggung yang mendirikan Kusumasari, dan kalau saya sih menyebut Mbak Tita ini mikul dur mendem jero orang tua ya. Jadi artinya meneruskan perjuangan orang tua, meneruskan bisnisnya. Karena kadang-kadang orang tua bisnis, anaknya itu bikin bisnis lain sehingga bisnis keluarganya terbengkalai, kira-kira begitu. Nah, Mbak Tita meneruskan bisnis Kusumasari dan sekarang berkembang dengan baik. Orang juga boleh pesan ya Mbak di Kusumasari. Oh ya boleh no. Nah, nomornya berapa Mbak? Kalau mau pesan di catering, reservasi atau catering? Iya catering. Oh iya. Coba. Langsung dicatat ya, dulur-dulur ini 081 32 500 500 6656 6656. Bener kan ya? Ya nanti di balen-baleni di YouTube ya kalau lali, atau langsung datang ke Kusumasari. Oke. Itu ya. Nah, ini kawan saya yang satu ini juga keren. Ini kerennya apa nih? Ketak laran gue. Walaupun dia sebagai public figure. Ini ya, istilahnya dia punya nama yang cukup mentereng sebagai bintang panggung, orang panggung, seniman lah kira-kira begitu. Tapi ternyata dia memikirkan sisi bisnis. Ini kan entrepreneurnya itu kan luar biasa. Tidak semua orang seniman itu berpikir seperti itu. Tapi teman saya Mas Wawin ini berpikir ke sana. Bikin apa Mas? Wedangan ya? Angkringan. Angkringan kanggo. Kok apa nganggo Kang? Angkringan omahnya Wawin. Angkringan omahnya Wawin. Oke. Di mana itu? Ada di daerah SMA 5. Jadi ngeplak. SMA 5 angel. Nayu. SMA 5 ke sana. Oke. Oh iya. Terus ke kiri, ya, map. Iya. Jadi pemirsa SMA 5 ke sana, Nayu terus ke kiri. Oke, tapi di situ ada angkringan Omahe Wawin. Nah, itu konsepnya gimana itu? Kebetulan konsep saya mengusung ya tetap tradisional. Banyak ya semacam seperti inilah. Seperti ini ya, seperti ini wedangannya Mbak Tiwi, ini wedangan Latarombo di Kartosuro. Dia punya angkringan Omahe Wawin. Konsep ke Bali, Ubud. Jadi ke alam, nuansa apa namanya? Kok bisa berpikir Ubud Balinya kota Solo. Ya nggak tahu, ngalir aja. Aku waktu itu di rumah ngelamun, wah aku kok kangen Bali ya. Tapi kangen Bali bukan kangen lian ya. kangen suasana Ubud. Bareng tekan omah, nek aku rono ya butuh wis timbang duite dienggo tuku tiket wis belanja wae gawe Bali ning Solo. Nah, gawe Bali ning Solo itu hanya lidah Solo. Bali ning Solo. Orang Bali ning Solo, Bali ning Solo. Jawa. Sudah berapa tahun yang lalu? 7 tahun yang lalu. Jadi tahun 2015. Bulan apa, tanggal berapa? Orang lewat lagi nih. Ya kan orang saya itu kan sesuatu bagi orang yang percaya. Ya benar. Ya memang saya kan paling suka dengan angka 2, 1, 2. Bukan berarti yang itu ya. Angka 212 sampai nomor dan semua nomor rumah, nomor telepon, nomor ini semuanya pakai 2. Akhirnya saya memutuskan buka bulan 2 tanggal 2 bulan 2 tanggal 21. Jadi, bulan 2 sudah 212 jenenge. 21 bulan 2. Oh, 21 bulan 2. 21 bulan 2. Oh, tahun tahun 2015. Iya. Terus itu
gimana roda ekonomi? Alhamdulillah Aman. semakin kesini tuh ya berkat Solo Pos ya dulu yang mengawali moncar ke restone. Tapi orang ketemu Habib pas wi. Mencari. Ikut stres naik. Belum ketemu ya. Solo Pos diangkat. Wah, iya alhamdulillah kan tempat saya kan emang menjorok ke dalam. Sulit untuk orang mencari itu sebenarnya sulit, tapi berkat sekarang ini banyak medsos, terus teman-teman media. Terus berhasil eksis sampai sekarang. Karyawan berapa sih awal-awal dulu? Dulu malah lebih banyak dulu. Dulu itu kalau dihitung semuanya karyawan itu 30-an. 30-an. Nah, tapi kalau sekarang ya karena pandemi kita mengurangi. Pandemi awal Maret 2020. Ini kan juga kayaknya mudah-mudahan mau berakhir juga ya, mudah-mudahan ya. Sudah. Semoga Sudah ya. Itu gimana? 2 tahun terakhir selama pandemi ini gimana? Ya mengkis-mengkis. Roller ya, Mas. Senimane wis jarang manggung. Tapi ya dicukupkan nih. Dicukupkan. Maksudnya walaupun kita mengkis-mengkis dalam artian mengkis-mengkis tapi seperti yang dulu tapi masih cukup. Karyawan dirumahkan atau ini diistirahatkan? Biasa kita ini apa namanya bukan mengurangi ya, tapi dari mereka gantian. Oh gantian. Seandainya minggu ini kalian, terus minggu ini. Oh iya. Ini ya. Jadi salah satu panggilan dari pengusaha itu begitu ya, dulur-dulur ya. Jadi dia menjadi saluran rezekinya orang, karyawannya gitu ya. Kalau Mbak Tita kemarin gimana Mbak? Pandemi? Sama juga. Sama ya. Jadi kita rolling, memang tidak yang penting berhentikan. Semua itu semua ya, dapat jatah. Dapat jatah. Iya. Orang ngebuki gitu ya. Orang bablas gitu ya. Iya. Iya, ini luar biasa ya teman-teman kita pelaku bisnis kuliner ini, dan sekarang sudah ada tanda-tanda bahwa ekonomi sudah mulai ini ya. Sudah. Ya hampir mungkin 30, 40 sampai 50%-nya ya sekarang udah mulai lagi. Gitu ya. Manggungnya ya wis mulai rame lagi. Alhamdulillah, insya Allah rame terus insya Allah. Sampai sepi. Sama Mbak, ini Kusumasari juga sudah mulai tanda-tanda itu ya. Sudah mulai naik karena sudah boleh event-event juga sudah mulai. Dan terus karyawan sudah mulai dipanggil-panggil lagi ya. Sudah dari setahun terakhir sih. Setahun terakhir itu ya. sudah mulai. Alhamdulillah ya, pemirsa, dulur-dulur semua ini pelaku bisnis kuliner sama-sama merasakan dan mengatakan bahwa ekonomi sudah mulai menggeliat lagi beberapa 1 tahun terakhir inilah. Ya, mudah-mudahan ini juga pertanda bagus bagi pelaku bisnis. Apalagi di era sekarang ya, everything is about digital kata temannya Mas Jalbar. Jadi semuanya serba digital. Nah, orang datang ke Kusumasari, misalnya aku lupa nggak bawa uang kayak gitu ya, itu saya bisa pakai misalnya OVO, bisa pakai QRIS, ya. Bisa ya. Sudah bisa dilayani. Jadi cash loh. Tadi kan dia bikin ini Mbak, bikin apa mau jadi ekspedisi surga kuliner itu kan dia ingin membuktikan bahwa jajan di Solo itu bisa cashless. Nah, bisa. Maniless raiso ya. Utang raiso. Dia aku pancali dia. Aku habis dia ora. Bayar apa ya? Selamatnya malah Bayar pakai doa. Jadi sekarang sudah bisa begitu ya, cashless ya. Iya, oke. Nah, wedangan cashless piye? Oh bisa. Tenanan. Loh, zaman saiki itu semuanya itu apa yang nggak bisa? Wis pakai OVO bisa, QRIS bisa. Oh, mantap. Apapun yang sekiranya mau transaksi berbentuk apa namanya apa jenis Scan barcode. Semuanya di tempat saya ada. Yeah. Itu rujak-rujak di Manahan juga banyak yang bisa itu. Oh iya toh. Saya sering lagu berarti kan ya tulang-tulangan iki. Tulang-tulan. Bukan mengurangi tulang-tulang.
eman-eman. Waktu adalah Ngerti ini ono sing jajak. ini boleh diminum nggak? Mari kita minum. Mari kita Kan minum. jane teh, Mari malah kita. dhewe bangsa Sambel kok nih, sambel tomat, wedang sambel tomat. wedang sama tenanan. Lah ini lombok tomat Lombok. jadi siji. Mbak Dewi iki wedang sing diombe wae ini wedang apa? Wedang tomat, campur terasi ra? Tomat, Masa campur terasi. tomat digeprek sama serai, ya. Tomat digeprek serai, rasane kayak vitamin C. Ini vitamin C itu bisa untuk mencegah beberapa penyakit. Vitamin C itu apa ya? Beberapa penyakit bisa mencegah. Iya benar. Ya kan? Iya benar. Termasuk Mencegah timbul juga ini. ini tuh minuman yang membuat saya lega. Karena pulang saya nggak bayar. Jangan salah, ini nggak bayar karena ditraktir nih sama teman saya Mbak Dewi ini. Tapi aslinya ya teman-teman di sini. Tapi di Mbak Dewi ini juga bisa cashless di sini. Mau debit bisa, QRIS bisa, OVO bisa ya. Oh awas nih, nggak bisa. Ya. Ngutang? Tinggalkan KTP. Nagih esok neng akhirat. Ya, ini memang luar biasa. Ini perkembangan zaman sekarang, bisnis kuliner bisa ya bisa masuk medsos dan sebagainya. Mas Wawin, di Omah Wawin itu ada yang ngurusin medsos juga. Kebetulan saya sendiri. Wis, Semuanya medsos saya sendiri. iso po? Kalau Tak saya pikir isone nyanyi. saya sebenarnya Coba. ini ya aku ki yo gaptek. Oh, gaptek. Mas, Cuman setunggal pupuh mawon. Sumangga. Enak banget ya suaranya. Enak banget suaranya. Nek pas nyuwara. Nek pas meneng ora enak. Nek meneng ki malah medeni ya. Meneng medeni. Iya. Ada yang khusus bikin konten-konten. Saya sendiri semua, jadi memang Sendiri? saya tidak bikin konten yang profesional. Karena apa? Karena dari awal saya sudah apa adanya. Jadi apa yang saya upload itu keseharian saya, bukan Oke. yang direncanakan, bukan yang karena aku sudah pernah mencoba bikin yang profesional, yang ketok apik, ketok Ternyata itu malah ada yang nonton. Iya. Artifisial banget mungkin kali ya. Iya. Jadi harus ini. Saya pernah lihat ini ya, dulur-dulur ya, konten dia itu nggak layak saya ceritakan di sini. Tapi saya Saya tadi dia itu naik motor dari gang ke gang itu pakai celana segini, terus pakai konde. Itu Masya Allah. Saya terus jauh turun itu tapi itu icon banget itu hanya Wawin seorang yang bisa. tapi saya ngarepnya ketemu Mas Wawin pakai daster sehari-hari gitu. Oh gitu ya? Yang dalam nganggo daster. Mengharapnya Mengharapnya Ya ora telepon saya, itu malah Mbak Dita Melayu. kudune BOC. Nek belum bisa berarti ya. Bisa. Jadi memang kalau beliau latar belakangnya seniman. Seniman, Kalau Mbak iya. Dita dia misalnya sekolah di mana, terus terpaksa di kuliner, cinta karena biasa atau memang punya apa ya? Cinta karena Kan Mbak yang kan ini terus keluarga turunan ada cinta karena sejarah kali ya. Cinta karena Iya. sejarah ya. Mas Warmi, Ya ini, sama. ini saya katanya ada janjian gelut sama Habib Nurmagomedov. Hati-hati ya, nanti harus endol, jangan enggak. Terus latihan deh. Terima kasih Mbak Rita. Dinteni Sama-sama. Oh, gelut. Aku yo iya. Bangsa. Ayo kok nek nyewangi aku ya. Gelut sama Habib Nurmagomedov. Pelok ya. Oh, makanan saya. Ya piye toh? Kudu tak entek gitu. Iki Iya. aku bocah apa ora ini? Ayo. Oh ya wes. Aku ora dijak aku arep melu wae lah. Pukul-pukulan. Mbak Mbak Rita Yus juga. ini. Lho piye? Mas hati-hati ya, Sayang. hati-hati ya. Dewian ini. Oh tenang, aku sama Mbak Dewi. Oh. Saya sama Mbak Dewi sampai nanti. Hati-hati Mbak Dewi harus kebal. Dari dulu udah kebal dia. Mas Warmin, Iya. bisa pakai do.
Iya, itu Luar cabang biasa. saya di mana-mana. Oh iya. Silakan. Iya. Iya. Makasih. Kusumasari loh. Kusumasari Mas makin Wawin. oke, makin keren. Kangen kroketmu. Oh iya, kudurono. Kusumasari kok kroketnya, Mbak. Mbak, Kusuma. Jos tenan iki, mantep. Iya, iya. Aku tak liwat kene. Tak sambil. Siap. Serene kroso ya toh. Tomat digeprek serai. Iya, ini rasanya langsung seger. Itu karena sampean kan penyonyo ya, Oh, penyanyi. Itu ngaruh nggak kayak gini nih? Saya kebetulan aku ora tahu enek sing tak sirik. Jadi apapun makanan yang sekiranya itu di depan saya langsung saya minum, makan gitu. Nggak Itu pernah cara nyirik. menghormati makanan ya. Betul. Jadi semua yang di depannya makan. Ning bar kuwi ya kolesterol. Kolesterol. Iya. Ya. Ini Mas Wawin. Kira-kira ini kan berarti Omahe Wawin kan eksis ya. Alhamdulillah Oh, eksis sampai sekarang. eksis sampai sekarang. Mau punya keinginan apa lagi nih untuk membesarkan Omahe Wawin atau apa? Kalau saya sendiri Monggo Mas. Monggo. Mas Heri. Ini Oh, alah kawan Mas saya. Heri. Nggih. Nggih, kula Mas Ini Mas- Joko. Kok malah Mas Joko. Lah. Kenal ke Mas Wawin Mas Joko. Oh, iya. Mas Heri ini dulur saya, sahabat saya juga. Ini Pak dosen. Ya, Pak dosen. Kalau saya ya beginilah pekerjaan saya. Ini bintang panggung sekaligus pengusaha. Mas Heri ini adalah sejarawan. Sejarah itu adalah cerita masa lalu, Wan itu lanang, lagi lah. Sejarawannya Jarawati ya. Beliau dosen di Universitas Sanata Dharma ya, Mas Heri? Iya, betul Mas. Dosen di Universitas Sanata Dharma. Ini tiba-tiba rawuh ke sini karena kita ngomongin kuliner. Karena beliau juga pemerhati kuliner. Jadi nanti kita dengar-dengar mungkin menarik ya, dulur-dulur semua. Orang kuliner itu bukan hanya soal rasa ya. Ya. Ada perjuangan hidup di sana, ada taste. Nah, Mas Heri, saya nyuwun persoalnya mau tanya. Solo itu kan tadi Mas Jafar cerita dia bikin ekspedisi surga kuliner. Nah, kalau menurut pandangan Mas Heri, itu Solo itu memang identik dengan surga kuliner atau acaranya tadi Habib Jafar sama teman-teman Solo Pos itu mengada-ada. Itu gimana itu? Ya kalau di Solo ini memang sudah terkenal ya. Jadi ketika orang belusuan ke Solo, wisata ke Solo harus jangan sampai nimbang badan. Oh gitu ya. Tuh. Kedua jangan cek kolesterol. Oke. Nah, karena apa? Karena godaan makanan Kolesterol di Solo adanya di laboratorium. di laboratorium. Betul. Nah, di Solo itu menawarkan banyak sekali keragaman makanan, mulai dari yang makanan yang ringan sampai yang berat sampai yang haram pun ada. Oh, haram Dan pun itu ada. benar-benar ada konsumennya gitu, mulai babi enek, ulo ya enek gitu, terus guguk ya ada gitu. Jadi keragaman ini bisa kita pahami sebagai pelangi di meja makan. Pelangi di meja makan. Jadi Apa keragaman. Maknanya itu memang warna-warni dan keragaman makanan ini ternyata tercipta bukan hanya kemarin sore, tapi kalau kita tarik dalam periode era kolonial lah misalkan itu, itu memang sudah mengada gitu, sudah ada sejak dulu gitu. Bahkan Solo itu bisa mengalahkan Jogja gitu. Kalau soal kuliner ya. Soal kuliner itu mereka hanya paling banter gudeg. Kalau di sini beraneka ragam. Karena apa? Komposisi masyarakat sudah berbeda, terus juga karakter masyarakat. Karakter masyarakat. Itu apa Mas? Mungkin kalau bisa anak-anak zaman sekarang karakter masyarakat itu mungkin sekarang orang membacanya agak beda ya. Ini era serba sosmed kayak gini ya. Tapi zaman dulu gimana? Karakter masyarakat ini beda dengan Solo dan Jogja. Itu kalau Solo itu seneng keplak ilat, jajan, dan bener-bener ngujoroso. Nah gitu. Kalau di Jogja maka ada istilah pawon anget karena sederhana dan hemat dan lebih baik maem di rumah, masak di rumah. gitu. Nah, karena
di Solo itu makan atau ngiras di warung itu udah menjadi gaya hidup. Jadi dulur-dulur kalau ngiras, yang namanya ngiras itu kalau orang dulu ngiras itu artinya makan di lokasi warung gitu ya. Ngiras namanya ngiras. Ya, gitu tidak ya. dibungkus, gak itu bukan. Kan take away ya. Iya, itu. Anu kula tak pesen maem sik nggih. Oh nggih. Kula ya Ah lumayan. jenengan pun ageng ngoten no. Niki mboten ageng. Pripun? Niki mung kacane cembung. Oh, Cembung. Nggih kula tak sekalian siap. Nggih, matur suwun lho Mas Wawin. Nggih. Kula Nggih. Matur nuwun lho. nggih Mboten sah nyanyi ning dalan-dalan. kula mesakno sing anu liyane yo. Matur nuwun sangat. Makasih nggih, Mas Wawin. Nggih. Mbak aku pesen sego pecel. Nggih, Mas Heri. Ya, karo anu. Jadi Solo ya. itu kota Keplek Ilat itu kan memang karakternya dari dulu ya. karakter dari dulu. Ngiras ya. Ngiras, ya. Kalau teman-teman kita di Jogja di zaman dulu ya, mungkin sekarang ya sudah ada akulturasi, adaptasi ya. Dulu itu mereka cenderung punya tradisi pawon anget. Pawon Jadi, anget, masak sendiri. masak sendiri. Iya. Masak sendiri. Walaupun di Solo juga yang masak sendiri juga ada. Banyak. Cuma Iya. teman-teman di Solo, nenek moyangnya itu lebih cenderung jajan, ngiras. Ngiras. Itu ya. Kenapa begitu sih? Lah karena itu karakter masyarakat Solo itu ingin memaknai waktu luang dan uang yang turah duit. Iya, turah duit. Itu kemudian mereka jajan, entah itu untuk bukan hanya ngawula waduk enggak atau ngawula waduk itu menghamba kepada perut. Nah, gitu ya. Jadi memang benar-benar ngujo lidah itu tadi, memanjakan lidah. Mula orang bilangnya keplek ilat. Keplek ilat. Iya. Nah, manjakan lidah itu. Jadi ini memang bukan sebuah kebudayaan yang terbentuk baru saja, tapi memang sudah sejak lama. Sejak lama. Sejak lama. Tadi yang namanya pelangi di meja makan. Ya. Itu karena di Solo ini dulur-dulur semua, pemirsa semua. Solo ini kota multikultural ya. Benar. Ini misalnya yang Pasar Kliwon, Ya. itu teman-teman Arab. kita yang Arab. Tadi Ya. kayak Habib Sopowi mau itu ya, dia Pasar Kliwonan lah. Ya, sate kambing. Sate kambing juga kayak itu. gitu. Terus ada juga yang Chinese, Tionghoa. Ya. Itu di Ketandan. Ketandan. Ya, pasar gede itu. Pasar Gede Sudir Kerajaan lah, Ya, kira-kira begitu. Ya. Terus ada yang piai-piai luhur yang Ya, keraton, ya, atau Kasunanan, Kasunanan Mangkunegaran, dan juga elit-elit juragan Ya. Laweyan, Laweyan. kira-kira begitu. Jadi itu bisa bertemu di meja makan semua selera itu. Ya, tanpa Mas Warmin. Yes. Ketemu neng kene. Iya, ngapain? Lah ngapain nih? Ini Pak Joko. Seru kelihatannya tadi kita lihat. Ini main ke rumahnya teman saya. Ya. Namanya Mbak Mbak Tiwi, Tiwi, Mbak ya. Tiwi Widowati. Beliau itu kenalan lama, orang hotel, sekarang memberanikan bisnis kuliner Pak Joko. Nah, tadi juga ada tamu kuliner, pelaku bisnis kuliner, Mas Wawin sama Mbak Tita, yang mereka cerita itu ke Solo makan kenyang, puas, tidak perlu bawa uang, cashless. Wah, keren nih. Ya, uangnya tapi bentuknya digital, Pak. Nah. Bukannya terus utang di sini tuh. Jadi Akhirnya gratisan. ini cashless. Itu dulur-dulur semua ini Pak Joko, Pak Joko ini dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo. Ya. Ini beliau kan yang berwenang ya, yang tahu data-data tentang ya sekarang sedang BI sudah sejak tahun berapa ya Pak yang ngurusi QRIS 2019. QRIS itu Ya. sebelum pandemi ya Pak? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi Ya. teman-teman BI itu sudah menggelorkan QRIS. Nah, Pak Nugroho Joko Prastowo ini Kepala BI Solo mulai Akhir 2020. akhir 2020. Iya. Ya. Rezeki ke Solo pas masa pandemi. Rezeki ke Solo masa pandemi. Nah, dampak ekonomi dari Solo dan kulinernya itu terbaca nggak sih Pak di teman-teman BI itu? Wah, terbaca banget. Terbaca banget. Iya. Ya karena salah satu yang menghidupkan ekonomi Solo itu ya kulinernya. Wow. Kulinernya. Jadi diakuin orang kalau main ke Solo, Ya. ngapain? Orang main ke Solo makan. Iya. Nah, itu berarti sangat berpengaruh di dalam menumbuhkan Ya ekonomi. gairah pendatang, Ya. terus kemudian nanti kuliner,
Nah inilah kemudian yang akan menggerakkan ekonomi Solo. Makanya kemarin ketika di awal pandemi itu ada PSBB. Nah, itu kan pendidikan sejarah berjuang. Ya, PSBB ya. Itu berarti zamannya tahuan kalau belajar PSBB. Ada PMP juga. Nah ada pembatasan istilahnya sebelum PPKM, sebelum PPKM namanya dulu PSBB. Nah itu kan nggak boleh kemana-mana. Nah, nggak boleh kemana-mana. Orang juga takut, masih trauma atau masih paranoid dengan COVID ini, kemudian tidak bepergian, ya akhirnya kan yang berkunjung ke Solo kan drop. Drop ini kan berdampak signifikan. Kelihatan dari apa? Transportasinya. Bus yang biasanya penuh penumpang ke Solo, pesawat yang penuh penumpang ke Solo, jadi turun. Kemudian kalau ke Solo biasanya nggak cukup sehari, nginep dulu. Hotelnya juga okupansinya, yang nginep di kamarnya juga turun. Nah, otomatis yang makan juga turun. Kelihatan ini. Tapi begitu sekarang nih, kayak kita ini udah berani kongko-kongko, wedangan. Tadi saya pesen teh jahe sereh tadi kan, biasalah ngangetin badan gitu. Nah, itu kemudian ini kembali menggairahkan. Menggairahkan kuliner, orang berani datang, ada rapat. Ya kalau rapat kan ada nyamiannya. Terus kemudian selesai rapat, ya nggak langsung pulang. Keliling-keliling Bronjoleh. Nah, sekarang gitu, ini kan. Pak Joko kan sering menjamu kolega ya. Tamu BI atau kolega Bank Indonesia kalau ke Solo itu biasanya diajak di mana Pak? Diajak kulineran kemana? Ya pertama ke beberapa ya istilah makanan yang khas. Makanan yang khas misalnya. Makanan yang khas. Ya kalau di sini kan ibaratnya tengkleng. Ya tadi kan. Tengkleng apa Pak? Bisa disebutkan misalnya? Ya tengklengnya ya misalnya kalau sini kan yang seneng saya tengkleng rica berarti Pak Manto. Nah terus kemudian kan yang dagingnya ada sate. Ada sate ya bejo. Dahlan. Banyak pokoknya ini. Gala ada seperti itu. Terus nama Gala saja nih. Liwet. Nasi liwet. Nah, terus kemudian termasuk martoyudan ya, yang buka dini hari itu ya. Betul. Jadi kalau udah ke Solo itu lupa rule. Kalau malam jangan makan kan sehat. Tapi malam makan di Solo nggak boleh makan. Justru wedangan itu di Solo saatnya cheating ya Pak. Iya. Saatnya cheating itu di Solo karena wedangan malam. Gitu kan. Terus kemudian tadi nasi liwet juga malam gitu kan. Hanya soto aja yang banyakannya pagi. Gitu kan. Nah itu malam ya wagu ya. Mesake liyane. Jadi gentenan. Nah, itu diajak ke situ karena itu khasnya di tempat lain nggak ada. Ya wedangan ya khasnya di sini. Gitu kan kayak sekarang kita. Saya pulang taraweh, ya mampir wedangan. Iya, kan gitu kan. Dan ya gara-gara wedangan inilah gitu. Baru 1,5 tahun udah nambah 5 kilo nih selama di Solo. Itu betapa nikmatnya kuliner Solo kan. Nanti puasa Lebaran turun lagi Pak. Nanti terus habis itu naik. Naik lagi biasa gitu kan gitu. Gitu. Pak berarti Pak Joko tadi kan mengatakan bahwa pengaruh kuliner itu terasa sekali ya. Secara inflasi Solo terus pertumbuhan ekonomi Solo tahun 2021 ada catatannya nggak Pak? Atau misalnya akhir-akhir ini gimana? Ya, kalau ini ya dilihat dari pemulihan ekonomi gara-gara pandemi, Solo ini dilihatnya lebih cepat dari tempat lain. Lebih cepat. Ya. Nah, itu terlihat dari tadi aktivitas kegiatan di Solo itu lebih ramai dari kota-kota lain. Ya, ini juga ada faktor dari pemerintah kotanya. Ya, misalnya Mas Gibran itu rajin sekali untuk menarik semua kegiatan itu ke Solo. Nah, otomatis ini kan, nanti mau ada Paralimpik. Ya, ada Para Games. U23 atau U23 ya atau U21 23 itu yang untuk kalau masih yang muda-muda. Nah, itu juga di Solo. Ya, minimal kan akan nginep di hotel selama pertandingan, butuh makan. Kalau nanti udah boleh ada supporternya juga perlu nginep, perlu makan. Nah, kemarin gara-gara banyak istilahnya pertandingan, rapat-rapat yang sudah mulai, terus kemudian juga kayak kita kan juga bikin Solo Great Sale. Solo Great Sale di tahun 2021 gitu kan. Dan itu terlihat sekali dari dalam masa pandemi. Tahun sebelumnya itu cuman bisa transaksi 800 miliaran. Tapi meski 21 itu masih pandemi,
ditargetin sama lah. Itu sebelum Delta atau setelah itu? Setelah Delta. Setelah Delta itu kan Juni sampai dengan ya istilahnya mulainya Juni sampai dengan September. Nah, ininya grade sale-nya itu kan di Oktober. Itu bisa 1, T ya? Ya, 1,5 T. Iya. Nah, artinya ini udah pulih terlihat. Nah, itu nanti kemudian terlihat di pertumbuhan. Solo ini 2021 tumbuhnya 4,01. 4,01 itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Itu kalau diperbandingkan dengan dikomparasi dengan daerah lain atau dengan provinsi atau nasional lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah itu cuma 3,22. 3,22. Solo iya, 4, Solo 4,01. 4,01. Solo Raya 3,82. 3,83. Overall Solo Raya. Solo Raya. Okay. Kemudian kalau nasional 3,67. 3,69 atau 3,7. Iya. Jadi kan lebih tinggi. Itu salah satu penyumbang besarnya itu adalah daya tarik kuliner itu. Ya, daya tarik kuliner itu aktivitasnya masuk, ya kan, hotelnya juga dapat berkah, restonya dapat berkah, warung-warung dapat berkah. Nah, mantap. Pertumbuhan ekonomi naik, gitu kan. Apalagi sebenarnya yang membuat Solo ini pertumbuhannya lebih cepat pulihnya karena ada unsur digitalisasi. Unsur digitalisasi. Iya. Itu gimana itu, Pak? Ya karena kan tadi ketika ada PPKM kita nggak boleh kemana-mana, dikurangin pergerakannya. Cukup pakai ini ya Pak ya. Tapi kan butuh makan kan? Iya. Tetap butuh makan. Nah karena butuh makan kita harus belanja. Nah belanjanya mangan itu pandemi nggak pandemi ya mangan. Mangan. Iya. Itu pokoknya kalau perlu malah saking rebahan mangan ya sing enak. Justru ketika pandemi itu mangannya harus enak, turunnya harus aman. Membahagiakan bagian diri sendiri. Makanya banyak kemarin yang apa dampaknya itu cukup signifikan itu kan karena nutrisinya kurang. Khawatir tidurnya nggak nyenyak, ya kan? Jadinya kemudian pemulihannya lebih lambat. Nah makanya kalau udah mangan enak, terus kemudian turunnya angler cepet. Nah, ini ada Pak Joko, Mas Heri, ada teman saya ini dia makan itu kontemplasi, Pak. Jadi makan makanan yang paling dia sukai, menelan dan mengunyahnya itu seolah-olah mengunyah semua masalah. Habis makan itu lebih lega. Itu ada ya seperti itu kan? Disugesti ya. Disugesti masalahnya ditelan, habis itu dibuang. Itu digital ya Pak ya? Iya. Dan itu tadi kan saya bilang sama teman-teman tadi ada QRIS ya. Itu penetrasinya di masyarakat gimana? Bisa diceritakan nggak QRIS itu? Ya ini walaupun ada yang masih belum tahu ya, bisa dijelaskan juga. Ini kan barang baru. Ini teknologi mengubah kebiasaan, mengubah budaya. Tadi kan disebut sama Mas Warmin itu kita kenalkan QRIS itu 17 Agustus 2019. Sebelum pandemi. Itu ngenalinya susah. Ngenalinya susah karena opo to iki gitu kan. Pakai tes aja bisa repot gitu kan. Jadi mengubah kebiasaan. Tapi begitu pandemi nggak bisa kemana-mana, tapi harus melakukan apa-apa gitu kan. Bisa belanja, bisa menyelesaikan semua masalah dari rumah. Maka digital ini menjadi kebutuhan. Ya kita sekarang biasalah kebutuhan dan keharusan. Orang belanja online bayarin. Ini ada teman saya juga nih, dulu ini Mas Haris Toteles dari OVO. Ya, Mas Haris ini pelaku juga ini. Pelaku. Ya ini Mas Haris ini dulur-dulur Mas Haris ini adalah General Manager Regional Manager Jogja Solo OVO. Ya. Benar Pak. Ya, ini berarti yang menggerakkan karena tinan-tinan OVO yang di Solo itu ya nanti bisa dengan Mas Aris ini. Iya. Mas Aris bisa dijelaskan. Monggo Mas ambil di dahar Mas. Ya. Sambil makan Pak ya. Ambil makan. Tadi baru cerita Mas Aris. Tentang Kris. Sebenarnya nyebutnya Kris. Cuman banyak kan orang dicampur bahasa Inggris. Lah terus aku itu ke Inggris Pak. Ternyata Kris kalau QRIS jadi Kris. Ini bukan karena di Solo banyak Kris ya. Iya. Memang bacanya yang kita sarankan adalah Kris gitu kan. Nah tadi kan kalau kita belanja itu Mas Heri, belanja online, bayarnya kan nggak bisa cash lagi. Kalau banyaknya cash pakai COD suka ada masalah. Kemarin kasus kan, begitu mau nganterin nggak mau ngambil karena harus bayar.
Nah begitu belinya online, terus kemudian di-scan, ya kan bisa selesai semua. Makanya kemarin ketika PPKM, begitu masyarakat terbiasa dengan digitalisasi online, meski ada PPKM level darurat, terus kemudian PPKM level 4, level 3 gitu, tapi ekonomi nggak negatif, tetap positif di triwulan 3 tahun lalu itu karena digitalisasi gitu kan. Nah tadi terus penetrasi di triwulan 3 tahun lalu ya. Walaupun ada delta, Dan ada PPKM darurat dan kemudian berubah menjadi level 4. Hmm. Kita apa istilahnya mengurangi aktivitas keluar, tapi belanja jalan. Ya gitu kan. Justru kemarin ketika PPKM itu, istri saya itu belanja lebih banyak. Ketika ke mall, ya pokoknya dilihat, dibeli. Tapi begitu di rumah, semua web dikunjungi, terus kemudian dibeli. Iya, malah lebih boros ternyata. Pas PPKM. Lebih boros ya? Lebih boros gitu kan. Nah, apakah masyarakat Solo sudah terbiasa? Semakin terbiasa. Karena secara total sampai dengan akhir tahun lalu saja sudah 290.000 merchant atau warung-warung ini yang udah punya kris se-Solo Raya, dan sebagian besar 60%-nya di Solo. Oke, dan itu tidak melulu ya Pak, restoran besar, warung besar gitu ya. Semua aktivitas pembayaran bisa pakai kris. Contohnya donasi. Ketika donasi langsung scan, nah kris langsung masuk. Kemudian amal. Kotak masjid itu kalau dulu harus buka dompet, sekarang ditempelin kris, berarti handphonenya tinggal klik ya. Klik aja masuk rekening. Aman. Yang jualan juga cepet. Nggak ada pengembalian, nggak takut ada uang palsu. Gitu kan, semua tercatat. Iya kan Mas Aris ya? Semua tercatat kan secara digital. Benar Pak Joko. Iya. Benar. Pak, itu mungkin orang bertanya ya, hubungan kris sama OVO itu modelnya gimana? Sama atau berbeda atau gimana itu? Sebenarnya kalau Pak Joko izinkan kalau salah mohon dikoreksi Pak ya. Sambil tak minum dulu. Siap Pak Joko. Sebenarnya kalau kris itu adalah produk dari Bank Indonesia ya Pak. Nah kita sebagai perusahaan jasa sistem pembayaran, jadi kita sangat mendukung program-program dari Bank Indonesia dalam hal ini untuk bahwa kita bilang ya pedagang sekarang bisa bayar non tunai lewat kita bilang namanya kris. Kris ini bentuknya kayak QR code Pak. Oke. Nah, jadi kita daftarkan krisnya. Koreksi Pak ya, kalau salah Pak ya. Udah bener itu. Udah bener. Jadi kita berharap kalau bilang ini dukungan yang bagus di mana kita bilang, apalagi tadi dari Pak Joko sudah menyinggung ya pandemi ini kelihatan juga dulu merchant-merchant yang mungkin belum tahu pentingnya untuk transaksi non tunai sekarang sudah banyak Pak. Nah hubungannya apa? Tadi balik lagi kita yang bantu untuk daftarkan bahwa pedagang-pedagang ini untuk bisa menerima pembayaran non tunai Pak. Jadi Pak Aris ini membantu. Benar Pak. Untuk mendaftarkan tinan-tinan itu. Benar. Untuk memakai kris. Ya. Oke. Terus tapi sebenarnya kan ada edukasi, ada training gitu. Kadang-kadang dari Bank Indonesia juga mengajak, salah satunya mengajak kami OVO untuk sosialisasi di pasar, di kampus-kampus ya Pak Joko ya. Iya betul. Nah kita untuk edukasi karena ya memang untuk merubah dari cash ke cashless itu bukan hal yang mudah. Cuman ya kita bilang dalam 2-3 tahun ini sih perkembangannya Pak Joko izin lapor juga Pak, perkembangannya bagus sih Pak. Perkembangan yang untuk menerima pembayaran non tunai lewat menerima pembayaran non tunai. Ya. Oke. Jadi terasa di market udah terasa ya. Iya Pak. Iya. Nah jadi kita bilang tadi saya juga bilang benar kata Pak Joko mempercepat dan aman. Mempercepat dalam hal ini kita tahu misalnya contoh ada kita sebut aja ya namanya pedagang di pasar gede pedagang dawet Telasi Bu Darmi. Nah, itu memang sebelum ada kris sih dia tuh udah rame Pak ya, udah ngantri. Tapi kesulitan dia apa? Pada saat pedagang itu ngantri, uang kembalian. Uang kembalian. Nah dengan adanya kris. Terus kalau pedagang itu kan misalnya nggak ada, dia ke
tetangga. Nyari pinjaman dulu. Waktu ya. Itu tahun piro gitu ya. Nah, maksudnya tadi mungkin yang dari Pak Joko mempercepat salah satunya dengan kris, orang scan. Satu, tidak perlu ada uang kembalian, Pak. Iya. Ini yang kita bilang yang kan nggak mudah juga cari uang kembalian di pasar, Pak ya. Iya. Nah, itu satu. Jadi Jadi mempercepat. sekarang sudah nggak ada kata-kata jujule PN gitu Nggak ada. Ganti-ganti permen juga nggak ada. Dan satu lagi, Pak, saya bilang aman ya. Aman karena apa? Itu tadi yang Pak Joko bilang aman dari uang palsu, Pak. Karena kan uangnya langsung masuk ke rekening. Iya. Mas Aris, itu OVO membantu tenan-tenan, terus kemudian penggunanya OVO, tenannya OVO di Solo ini tumbuh nggak ini? Iya, sangat banget, Pak. Sangat tumbuh ya? Iya. Mungkin izin lapor juga per hari ini sebenarnya Mas Wali buka untuk digitalisasi pasar legi. Digitalisasi pasar legi yang barusan dibangun ya? Benar, dengan ini ya, dengan apa, Bu Neneng Gunadi, Managing Director Grab Indonesia tadi, Pak. Nah, di situ kita sudah banyak merchant yang sudah bergabung untuk menerima pembayaran kris. Dan memang bukan hal yang mudah ya untuk edukasi. Pasti. Ya, tapi termasuk penolakan mungkin juga pernah sempat ada ya Pak ya? Ya, merasa repot. Atau udah didaftar sih, tapi kemudian ketika kita pergi, diumpetin. Kembali ke kebiasaan lama. Nah, tapi kan ketika teman-temannya yang lain itu ternyata lebih praktis, lebih laris, jadi pengen juga. Akhirnya ditaruh di atas. Nah, itulah memang mengubah itu kebiasaan budaya itu ya perlu waktu. Butuh komitmen pemerintah daerah juga ya Pak? Iya. Pasar legi itu salah satunya. Karena pasar legi itu milik pemerintah dan ini baru dibangun, maka ketika pindah dari penampungan sementara ke pasar yang baru ini harus memiliki kris. Harus memiliki kris. Dan harus digunakan, bukan hanya memiliki. Kalau memiliki nggak digunakan kan podo wae. Gitu kan. Oke. Ini memang musim berganti, tahun berganti ya, pemirsa, dulur-dulur semua. Ini kuliner kembali menjadi penyelamat ekonomi Kota Solo dan melalui perangkat digital tadi ternyata mempercepat pemulihan ekonomi ya, Pak Joko ya. Kalau kemudian ke depan kira-kira apakah kira-kira kuliner ini kan belum 100% boleh ya Pak ya? Ini kan berarti kita ada harapan besar nih Pak, bahwa kuliner ini ketika kita kemas dengan cara yang baik, gitu nggih Mas Aris nggih? Kalau kita kemas dengan cara yang baik, ini akan menjadi benar-benar calling panggilan bagi para wisatawan luar kota untuk datang ke Solo, sehingga length of stay-nya itu di Solo makin tinggi. Sehingga terasa tukang becak juga merasakan, oleh-oleh juga merasakan. Ada harapan begitu ya, Pak Joko? Iya, tentu kita harus optimis. Dan Solo ini infrastrukturnya kan nambah. Iya. Solo ini nanti akan menjadi persimpangan timur barat utara selatan. Jalan tol. Semarang turun ke sini, terus kemudian Jawa Timur, istilahnya Jogja, Solo menjadi hub ya Pak ya? Menjadi hub. Nah, jadi kalau misalnya jalan dari Surabaya mau ke Jogja, lapar kan? Mampir pasti ke Solo. Mampir ke Solo. Makan gitu kan. Nah, itu salah satu kelebihan akses. Infrastruktur ini akan mobilitas, banyak orang akan mampir ke Solo sebagai hub. Tapi ini jangan sampai dilewatkan. Artinya hanya lewat saja, harus ditangkap. Tadi kita sudah punya ragam kuliner. Nah, ini sudah saya tarik. Nah, kemudian ditingkatkan lagi. Misalnya dari sisi tadi brandingnya, packagingnya, packaging. Iya, sehingga menarik. Kalau datang hanya makan saja kan cuma sepiring. BI kalau tidak salah beberapa kali bikin semacam kelas pelatihan gitu ya Pak ya? Ya, ada pelatihan malah ada UMKM gitu ya? Indonesian kayak Culinary Expo gitu kan waktu itu di mall, yaitu mengajarkan bahwa packaging, branding, iya termasuk dikalengin. Kalau misalnya Mas Heri kan dari Jogja, Piai Solo tapi ngasto di Jogja, makanya di Jogja. Gudeg Jogja itu sudah dikalengin. Jadi kalau makan gudeg di situ, mulai nggawa kalengnya. Nah, kalau di Solo juga harus begitu. Makan tengkleng, makan sate, makan tongseng, makan apapun, tapi ada yang
di packaging bagus bisa buat oleh-oleh. Jadi yang biasanya cuman ibaratnya beli 1 piring jadi 2 piring, 1 buat oleh-oleh, tapi di packaging. Nah, dan ini dengan banyaknya milenial dan support dari semua pihak, ya pemerintah, swasta, terus kemudian organisasi-organisasi nirlaba, juga termasuk misalnya Bank Indonesia, OVO, pasti kan juga ngasih edukasi. Nah, ini akan meningkatkan kapabilitas dari pelaku kuliner ini. Gitu. Jadi mendorong para pelaku kuliner ini untuk melek digital, digital, adaptasi bagaimana promosi, branding dan sebagainya gitu. Betul. Karena kan bagaimanapun kan perlu kesan juga. Nah, branding itu membuat kesan. Misalnya contoh, gudeg di Solo ada, gudeg di Jogja ada. Nah, tapi kan perlu apa kelebihan gudeg Solo? Gitu kan. Nah, terus kemudian yang lebih bagus lagi, kuliner ini digabungkan dalam sebuah ekosistem pariwisata. Gitu loh. Jadi misalnya meeting, MICE gitu kan. MICE itu ketika habis meeting, kemudian di situ ditawarkan habis ini main ke sini, main ke sini, makan di sini, makan di sini. Nah, itu bisa jadi seminggu nggak cukup, Pak. Iya, tadi length of stay ya. Yang cuma 1,4 hari untuk Solo. Itu Solo sekarang 1,4 hari. Iya. Dan nanti kalau dikemas bisa 4,1 hari. Bisa, malah nggak cukup gitu. Apalagi kalau tadi yang pariwisata itu ada sport tourism, ada wellness tourism. Bar meeting, mangan, olahraga. Bar olahraga capek, di massage, dipijitin. Loh, itu kan dari hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini. Jadi length of stay-nya. Nah, itulah sebenarnya kalau ekosistem pariwisata ini dihidupkan, digalakkan, maka semuanya kan tumbuh, termasuk kulinernya. Itu. Wah, mantap sekali. Mas Aris, OVO juga Mas ada rencana untuk membina tenan-tenan itu sehingga secara keseluruhan sekarang sudah memanggil para wisatawan untuk ke sini ya. Callingnya sudah ini. Tapi kalau dikemas dengan di packaging dengan tourism secara keseluruhan itu kan menarik itu. Ada OVO juga melakukan pembinaan-pembinaan itu ya. Oh iya jelas seperti kata Pak Joko ya. Ini kan bukan cuma untuk F&B ya, bukan untuk kuliner. Semua pembayaran yang melewati proses transaksi ya. Kita selalu edukasi ya harus ada non tunainya. Nah, kita juga tahu nih orang-orang yang wisatawan ini dari kota-kota besar mereka udah teredukasi dengan baik gitu untuk non tunai. Jadi tugasnya kita sebenarnya gimana kita di area kita di sini untuk di Surakarta kita mempersiapkan juga ya salah satunya pembayaran non tunai untuk bisa digunakan oleh wisatawan itu sih Pak. Iya. Nah, itu dukungan dan kita sih. Masyarakat sudah mulai menyambut itu ya. Walaupun masih perlu penetrasi, masih perlu digalakkan ya. Mungkin sedikit sharing aja Pak. Kayak mungkin kita tahu Candi Borobudur, Candi Prambanan itu kita sudah menerima non tunai Pak. Sudah kita pasangin kerisnya. Nah kita sih berharap pariwisata yang di Solo, Surakarta kita akan terus bergerak ke sana untuk edukasi pengelola atau pemiliknya tempat-tempat wisata untuk bisa menerima non tunai sih. Gitu. Mas Aris dan Pak Joko, Mas Heri, ini kemarin Solo Pos bikin ekspedisi surga kuliner itu cita-cita besarnya itu sebenarnya memperpanjang length of stay, Pak. Karena mau tidak mau Solo kan harus length of stay dari sisi kuliner itu, Pak, yang bisa dilakukan. Mau pantai nggak punya, ya kan? Mau culture keraton dan Kasunanan mau digarap ke lebih profesional butuh waktu. Tapi kuliner dengan sejarah besarnya itu kan kita sudah punya ya Mas Heri ya. Mas Heri bisa diceritakan sedikit ini biar pemirsa kita tahu ini ya. Pak Joko sama Mas Aris saya yakin tahu bagaimana sejarahnya kuliner di Solo. Yang tadi kan Solo itu suka ngiras, Solo itu multikultural, Solo itu remen jajan geplek ilat itu sudah dari dulu. Tapi kenapa sih Mas tengkleng onone yang Solo? Nah, karena kalau orang pelaku bisnis pariwisata itu memang makanan tengkleng bisa dibikin di Jakarta, Pak. Tapi yang namanya salah satu ciri khas dari destinasi wisata itu kan tidak bisa dipindahkan. Tidak bisa dipindahkan. Mangan tengkleng di Jakarta kalau neng Solo kan ya beda. Rasanya beda. Nah, itu lahir dari kan tidak betul ada gitu ya Mas. Ada prosesnya, ada lika-liku sejarahnya gitu ya. Sehingga sekarang bisa menjadi seperti ini
Dan masyarakat Solo masa kini juga harus membangun package itu dengan lebih baik gitu ya. Bisa diceritakan kok iso koyo ngene iki Solo itu gimana sih dulu? Ya, jadi perlu kesadaran kita memahami juga narasi historis. Jadi ketika orang bersantap itu bukan hanya perut yang kenyang, tapi otak pun juga akan kaya pengetahuan gitu. Jadi ketika orang menyantap sate kere gitu, ternyata itu ada makna penting dari pergulatan atau perjuangan wong cilik yang dulu tidak bisa makan sate kambing, akhirnya dengan kreativitasnya bikin sate kere dengan bahan jeroan, bahan sate gembus, padahal itu ibaratnya buangan. Buangan. Sekarang menjadi elit ya. Menjadi elit dan malah bikin kita kere. Regane malah itu. Oke. Saya jadi ingat ya teman-teman waktu diskusi tentang perjuangan kelas di kuliner itu, sate kere. Ya. Terus kemudian tengkleng. Tengkleng itu kalau nggak salah dulu juga mimpinya wong cilik, karena nggak bisa makan daging. Makan tetelannya ya. Bahkan secara makan pun balungan kok di disesep itu kayak senjata lah kalau tangannya kotor harus tidak priayi banget lah. Tapi sekarang malah pada begitu. Tapi justru itu seninya. Seninya. Nah, inilah sebenarnya kuliner tapi ada sisi experience-nya. Nah, kalau makan tengkleng nganggo garpu ya nggak cocok ya. Tetap harus pegang untuk ngomong-ngomong gitu. Dan ada makanan tradisional yang walaupun tidak dikemas, tidak diubah, tapi tetap digandrungi, misalkan nasi liwet itu ya koyo ngono terus gitu. Tapi justru dikangeni gitu. Itu adalah kehebatan dari makanan kuno atau tradisional yang tetap hidup, tetap lestari di era modern. Gitu. Mas Iso bisa cerita nggak salah satu kisah atau asal muasal salah satu kuliner khas Solo aja biar orang tahu. Kan kita ngomongin, soal rasa itu sampai berhenti sampai di sini. Tapi ketika sudah story itu kemana-mana. MotoGP sudah selesai, Pak. Mbak Raranya belum. Jadi story of event itu kan sesuatu. Nah, mungkin bisa diceritakan. Penasaran juga. Penasaran saya juga. Paling gampang adalah sate buntel. Nah, sate buntel itu muncul tahun 50-an, yang paling tidak jejaknya di Tambak Segaran lah itu. Tambak Segaran. Nah, itu kenapa muncul itu? Karena itu kreativitas dari para bakul yang ingin ngopeni budaya atau gaya hidup para priayi dulu, biar tetap makan sate. Lah, padahal priayi ini kan menua, otomatis giginya ya ompong. Makanya sate ini digiling, kemudian dibuntel dengan gaji tipis, makanya disebut sate buntel. Jadi orang tidak perlu ngotot-ngotot lagi. Tiang-tiang sepuh langsung lap-lap. What is the meaning of ngotot-ngotot? Itu jadi langsung lahap aja gitu. Jadi tidak perlu giginya bekerja keras lah gitu. Jadi itu bentuk inovasi. Dan si bakul ini tanggap situasi seperti itu gitu. Jadi kreativitas di Solo itu memang benar-benar terlatih dan para bakul tanggap zaman. Wis para bakul tanggap zaman. Itu kisah the story of sate buntel. Baru satu masih banyak banget. Saya itu membayangkan Pak Joko, Mas Aris. Ini kalau next time gitu ya kita bikin museum kuliner di Solo. Jadi tentang story-nya, tentang ini saya kira luar biasa Pak. Karena saya tanya ke Prof. Warto, gurunya jenengan yang di UNS ya. Itu kenapa orang Solo seneng makan di tempat? Itu karena Pak, Solo itu dulu, Solo dan sekitarnya itu dulu pernah mengalami kejayaan perkebunan Pak. Iya Mas. Iya benar. Perkebunan ada tebu, ada kopi. Kita nggak tahu Pak sejarahnya, tapi dulu dan orang-orang karyawan perkebunan itu kan ya mereka jajan Pak, karena duit-duit, ngiras makanya kemudian muncul wedangan, muncul warung-warung. Terus ada juga story tentang Solo yang listrik masuk Solo tahun berapa Mas? Itu kan padang kencar-kencar terus muncul keramaian. Itu kan kalau tidak salah itu tahun berapa? Itu 1903 mulai. Itu sama Jogja duluan mana, Mas? Duluan sini. Iya. Jadi Solo ora turu ya. Kota yang tidak pernah tidur. City never sleep. Itu memang itu cerita dulu sebenarnya tentang listrik. Kalau nggak salah Mangkunegaran ya Mas ya? Ya, yang kencar-kencar itu ya? Itu salah satu kerajaan ataupun institusi tradisional yang benar-benar bisa mengadakan listrik. Iya. Ini jadi memang peradaban kuliner Solo itu ya, dulur-dulur itu,
dimulai dari sejak zaman kolonial dulu, sejak zaman perkebunan lama dulu, sejak zaman ya munculnya kultur-kultur etnis baru, Pak Joko, yang ada tadi kawan-kawan kita dari etnis Arab, kawan-kawan kita dari Tionghoa, Sinwon dan para balangnya di istana, baik Mangkunegaran maupun Kasunanan, itu memunculkan ya pelangi di meja makan tadi itu. Ya, ada yang sate kere, sate buntel, kemudian sego liwet dan sebagainya. Nah, di tengah situasi yang seperti ini, Pak Joko, ini kan everything about digital, semuanya serba digital, dan masyarakat kekinian itu ya main medsos, main ini. Menurut pandangan Pak Joko, ini kuliner bisa semakin ditingkatkan sebagai daya tarik atau memang hanya begini-begini saja, Pak? Wah, sangat menarik sekali. Iya. Tadi ada story-nya. Story itu bisa tutur tinular, bisa diceritakan. Iya, iya. Yang kalau rasa itu cuma sampai sini, tenggorokan, Pak. Iya. tapi cerita itu bisa sampai diceritakan kembali kepada teman-teman atau bahkan anak cucunya. Tapi ada satu lagi sesuai dengan zamannya. Kalau kita, ya sekarang kalau kita perhatiin, kalau kita di meja makan, kalau dulu kita disuruh, ayo sebelum makan kita berdoa. Tapi sekarang sebelum makan kita foto, kan? Diupload dulu. Nah, ini itu adalah termasuk bid'ah itu. Ya, tidak dicontohkan. Tapi sekarang kenyataannya begitu. Saya misalnya makan ke sesuatu gitu sama anak saya, sebelum dibongkar itu makanan, foto dulu. Kemudian diupload. Artinya apa? Bahwa di dalam makanan itu ada story, kemudian ada experience. Ya. Gitu kan, ada experience. Nah, experience inilah yang kemudian bisa dijual dalam dunia digital. Instagramable lah pokoknya. Semua yang bisa diupload itu laku. Ya contohnya, jangan-jangan Solo ini ada jenang. Jenangnya dijual bisa, tapi cara mengolah jenang itu jangan-jangan banyak orang pengen tahu experience-nya dan dipoto dan diupload. Nah, Solo kan punya apa itu, Pak? Acara jenang itu apa ya? Ya Festival jenang. Ya itu jangannya bukan jenangnya yang dijual, tapi cara membuat jenang itu bisa dijual juga sebagai experience, sehingga kulinernya terkenal, hasil kulinernya barangnya juga laku, Pengetahuan gitu. Iya, tapi tetap jadi makin eksis. Iya. Makin eksis di medsos, makin orang tahu, oh jenang itu seperti ini, dari Solo macamnya ini, rasanya seperti ini. Saya jadi menangkap benang merahnya, Pak Joko. Jadi ada story sama eksperimen. Ya. Experience. Pengalaman. Iya, experience. Jadi orang, kalau saya pernah main ke suatu negara gitu ya, di sana itu kita bersantap di gedung tinggi itu, chefnya sambil masak di depan kita gitu ya. Seolah-olah rasanya itu kita itu jadi ngono ya caranya kok. Nah, di Solo juga bisa seperti itu ya. Gawe jenang caranya muda. Dan yang penting bisa difoto. Orang lain nggak punya, saya punya. Nah, itu kan tampil beda. Nah, itulah dunia digital masa kini. Ada juga tambahan sih, Pak Joko. Jadi kalau karena ada perkembangan digital nih, jadi sekarang kalau ya ada kalau saya sering dengar ya, kalau lapar sekarang bukan ke dapur, tapi ke telepon, ke aplikasi. Lapar bukan ke dapur sekarang, tapi harus ke aplikasi. Ya kita tahu misalnya kalau salah satunya, walaupun jam berapapun, kita bisa tetap order makanan, salah satu mungkin lewat GrabFood ya. Nah ini salah satu perkembangan digital yang tadi Mas, itu GrabFood kabarnya gimana, Mas Aris? Itu makin tumbuh, makin banyak tenannya, terus penggunanya makin banyak. Iya, jelas dengan kan banyak persaingan nih sekarang. Jelas dengan mungkin kita bilang juga ya kita sih berharap pandemi ini segera berlalu ya, Pak ya. Tapi dengan pandemi juga ini ada satu pembelajaran juga pada saat orang mau makan dan dia juga mau jaga prokesnya, Pak, dia nggak harus datang ke tempat, ya, dia tuh bisa order lewat order online. Nah ini juga mungkin baik lagi kita ke merchant, kita bukan cuma tawarkan, kalau kami ya dari OVO kita bukan cuma menawarkan untuk transaksi lewat kris saja Pak secara offline, kita juga menawarkan mendaftarkan mereka untuk bisa menerima transaksi lewat online. Salah satu kita daftarin lewat GrabFood, terus untuk yang di pasar-pasar kita masukin lewat GrabMart sih. Nah ini perkembangan digital yang mau nggak mau kan kita tahu juga
mungkin pembelinya sekarang udah banyak kaum milenial Pak ya, yang udah paham dengan gadget. Sayang kalau hal-hal seperti ini merchant tidak menyadari gitu, bahwa bukan cuma pelanggan yang ada di dalam pasar atau yang di depan kasir aja yang bisa beli, tapi pelanggan di luar toko tersebut. Jadi kita memperluas basis pelanggannya ya, kalau kita masukin ke digital. Nah inilah salah satu dukungan kami sih. Kalau itu kan butuh effort ya, untuk usaha yang cukup serius ya, komitmen OVO untuk meningkatkan market kuliner Solo supaya lebih hype lagi, itu gimana Mas Ari? Ya sebenarnya kalau jelas dukungan kami ya kita lihat dari minimal dari sistem transaksi penerimaan pembayarannya dulu deh, benar. Misalnya kita edukasi terus untuk mereka bisa menerima di sistem pembayaran non tunai, dalam hal ini memakai KRIS ya. Itu benar-benar kita bilang sangat membantu sih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau pendapatannya para. Jadi tetap akan support ya, bagaimana pasti, F&B dan atau kuliner Solo ini bisa lebih meningkat lagi, seperti itu ya. Pasti Pak. Oke. Ya sampai saat ini sih tadi sih ada beberapa yang legend merchant ya, yang di legend restoran-restoran yang kita bilang terkenal kuliner ya, seperti Adem Ayam ya, itu juga udah menerima KRIS Pak. Itu ada catatan the most apa ya, yang paling laris kayak gitu nggak di GrabFood itu? Nggak ada datanya, nggak pegang datanya. Hampir semuanya sih rata-rata terjadi peningkatan sih Pak. Peningkatan. Dengan kan istilahnya itu masuk marketplace, dilihat di semua orang gitu. Kira-kira seperti itu. Pokoknya yang kemarin itu bisa beralih ke digital itu omsetnya naik. Karena tadi tidak hanya nungguin warung fisiknya, tapi warung digitalnya itu kan juga ada pembeli, ya kan? Nah, itu juga meningkatkan omset. Apalagi kemarin yang nggak boleh kemana-mana. Yang banyak kan yang beli itu kan yang online. Maka kalau warung digital harus tungguin. Tidak hanya nungguin warung yang fisiknya saja. Seperti itu. Iya, itu dinamikanya jualan kuliner itu masa pandemi ini luar biasa loh, pemirsa dulur-dulur semua. Karena kami di Solo Pos itu juga ada produk kuliner namanya ayam panggang I'm in Love, itu juga merasakan itu Pak Joko. Jadi ada merasakan ketika orang tidak bisa kemana-mana, pesanan makanan itu tinggi, naik gitu ya, justru naik. Dan persentase pertumbuhan omset itu divisi kuliner itu yang paling tinggi di masa yang dapat berkah dari pandemi gitu ya. Tapi kita juga nggak berharap pandeminya berlalu. Ya mendingan enakan makan di masa normal dibandingkan makan di masa pandemi. Iya. Artinya ini ya, komitmen tadi OVO, kemudian Bank Indonesia juga mempunyai catatan bahwa salah satu pendongkrak ekonomi Solo bangkit itu adalah kuliner gitu ya. Tapi ini sebenarnya ada ruang besar yang bisa kita tingkatkan lagi, yaitu cita-cita mulia memperpanjang length of stay. Sehingga ekonomi Solo itu akan stabil tinggi, Pak. Dan itu kan multiplier effect, Pak. Iya. Nanti semuanya akan terangkat. Semuanya akan terangkat, iya. Itu apa nih Pak langkah mungkin Pak bisa disebutkan untuk mendorong agar length of stay wisatawan ke sini itu, barangkali ada ide atau saran atau masukan, nanti Mas Haris juga Mas Heri juga mungkin bisa ini supaya kuliner ini orang mung mangan tapi yo ada story-nya, ada experience, ada ini. Gimana Pak? Ya tadi semuanya itu istilahnya di-upgrade kemudian menjadi sebuah paket. Bahwa kalau ke Solo itu tidak hanya mangan hasilnya, tapi juga tadi menikmati experience prosesnya. Nah itu kalau dijual sebagai sebuah paket, misalnya paket wisata gitu kan, ini bagi kalangan tertentu sangat menarik. Apalagi kalau kuliner tadi juga disandingkan dengan tadi sport tourism, wellness tourism. Nah itu kan semuanya akan lebih lama, dan ini bisa terjadi kalau semua pihak promosi dan kemudian tadi dipaketkan. Kalau enggak kan saya pergi ke Solo nyari sendiri. Habis ini mau kemana ya? Habis ini kemana? Tapi kalau di dalam harus paket, disodori pilihan-pilihan ya. Habis ini. Jadinya efisien. Dan biasanya kalau dalam paket itu lebih murah bagi konsumennya karena masing-masing memberikan diskon karena dipaketin. Nah itu pasti sangat menarik. Sehingga yang tadinya cuma 1,4 hari
bisa jadi bahkan 3 koma nanti, bisa 2 kali lipat itu harapannya. Dan semakin lama tinggal, otomatis di sini pasti transaksi. Ngeluarin duit, gitu kan? Nah, inilah yang akan semakin menggerakkan ekonomi Solo dan menaikkan pertumbuhan yang agar stabil tinggi tadi. Gitu. Mantap, Pak. Jadi perlu ada kita bikin paket-paket gitu ya, Pak. Iya. Para pelaku pariwisata juga harus hadir ya dalam hal itu ya, harus jadi saling support di antara ini elemen-elemen tidak bisa kuliner jalan sendiri. Oke. Baik, makasih Pak Joko. Mas Aris, ada ide, ada saran, masukan supaya kuliner mempunyai daya panggil yang kuat sehingga length of stay turis ke Solo itu lebih lama? Ya, kalau tadi yang disampaikan Pak Joko sih, saya sangat setuju ya. Cuma juga mungkin kalau kita tahu wisatawan datang kemari gitu, salah satu dia mau coba kan, berarti kan dia harus mengeluarkan uangnya juga gitu. Nah, saya lihat dari gimana memudahkan wisatawan ini untuk merchant sendiri, warung-warung tersebut sendiri itu sudah siap juga menerima pembayaran non tunai. Ini kalau dari sisi saya untuk melengkapi tadi apa yang Pak Joko Jadi siap dengan pembayaran non tunai itu sekarang itu keharusan. Ya, go to digitalnya. Go to digital itu harus ya, Pak. Jangan sampai orang batal untuk membeli karena nggak ada duit di dompet. Benar, Pak Joko. Gitu kan? Padahal sebenarnya dia punya duit di dalam handphone. Wah, pakai banget, Pak. Nah, harus tetap jadi. Nah, itu salah satu ini ya, udah nggak ada, kosong dompetnya, nyari ATM jauh. Benar. Sekarang sulit. Ya, hilang HP sama hilang dompet itu khawatir hilang. Benar, Pak. Nah, itu sih kalau dari saya, Pak. Jadi memang nih tugas saya juga mohon dukungannya dari Bank Indonesia juga, Pak, untuk kita bisa terus edukasi, sosialisasi ke yang tadi kita bilang, kita bisa mempersiapkan wisatawan ini salah satunya nyaman pada saat dia makan, nyaman juga untuk dia bayar, dan ownernya, pemilik restoran juga nyaman secepat mungkin menerima pembayaran. Tanpa harus kerepotan siapin uang kembalian. Ini mungkin kecil tapi dampaknya besar juga sih. Betul. Oke, makasih Mas Aris. Mas Heri, dari pengalaman Mas Heri atau bacaan Mas Heri ya, karena Mas Heri adalah sejarawan, peneliti. Ini kira-kira apa ini Mas yang bisa dilakukan untuk meningkatkan lamanya orang tinggal di Solo, berpiknik di Solo dengan modal kuliner legend-legend itu? Jadi yang diperlukan juga adalah harus sadar konten. Nah, sadar konten. Konten itu bisa kita angkat lewat cerita-cerita, entah masalah resep, entah masalah sejarah regenerasi warung, terus kemudian keuletan dari pengusaha ini. Ownernya gitu. Nah, jadi orang ketika melihat di medsos itu bukan hanya sepiring hidangannya, tapi ceritanya ini yang justru mengikat, menjadi magnet dari para pelancong untuk datang ke Solo untuk coba nih ceritanya menarik gitu. Jadi si Bakul ini bukan hanya menjadi koki makanan tapi juga peracik cerita. Peracik cerita. Iya. Baik, dulur-dulur semua, pemirsa, sobat-sobat yang saya hormati, ini tadi obrolan kita tentang bagaimana kuliner Solo, legend-legend kuliner di Solo bisa menjadi daya tarik, bisa meningkatkan length of stay dari orang wisatawan berada di Solo. Tadi disebutkan oleh sahabat-sahabat kita, ada Pak Joko dari Bank Indonesia, ada Pak Aris dari OVO, Mas Heri dari Sejarawan. Ini akan ketika dikombinasikan, disatukan, itu akan menjadi daya tarik yang luar biasa bagi pariwisata untuk datang ke Solo. Jadi orang datang ke Solo bukan hanya makan di gudeg adem ayem contohnya, tapi di situ ada cerita bagaimana Ibu Lis ya Pak Joko. Dia seorang ibu rumah tangga zaman 50 tahun yang lalu menunggu suaminya bekerja, tapi kemudian dia membuka rumah makan namanya Adem Ayem, kemudian dia kemudian membuat gudeg dan bertahan sampai sekarang. Itu kan cerita yang bisa kita bangun, ya, cerita yang bisa kita bangun. Ya mudah-mudahan kalau Mas Heri tadi bilang sadar konten. Nah, sadar konten. Jadi mereka juga harus meracik cerita. Jadi nanti mungkin perlu ada semacam kayak museum kecil gitu Pak di setiap itu. Sehingga orang cerita, oh warung
Mbok galak ngene lho, biyen. Orang sampai sekarang masih bertanya loh, kok diarani mbok galak kok galak tenan to? Galak kok yang situ. Itu kan sesuatu ya toh. Itu kan nama-nama zaman dulu ya, nama-nama zaman. Dan ra ono sekarang warung anyar kok jenenge Mas Galak kan ra ono. Tapi ya payu ya laris. Gitu ya. Ini jadi luar biasa, mudah-mudahan ini bermanfaat ya obrolan kita ini, dan butuh komitmen luar biasa dari berbagai pihak agar kuliner makin oke. Kuliner Solo. Datang ke Solo kudu mangan, kudu jajan. Gitu ya, pemirsa. Sekali. Saya dapat banyak dari Mas Eri. Saya dari Mas Aris banyak pengetahuan. Saya dan lebih enak lagi ini saya dapat ini loh, teh jahe serai ini. Ya, jahe serai. Mantep gitu. Nah, saya mau minta jok dulu. Siap. Ya, karena ya biar panas lagi. Pak Tenun, makasih Pak Joko, makasih. Pamit ya dulu. Ya, saya ngecek lagi ini. Ayo. Makasih Pak Aris. Saya juga ini ya, saya nanti gimana dengan tuan rumahnya Wedangan, tuan rumah Wedangan, karena saya tadi dijamu sama teman saya, Mbak Tiwi, juragan yang punya Wedangan Latar Ombo di Kartasura. Ini teman-teman yang main ke Solo silahkan pinara, mampir di Wedangan Latar Ombo. Saya Warmin, tuan rumah dari Wedangan, Mas Warmin. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menarik, mengambil simpulan dari kisah yang kita obrolkan hari ini. Ya, jangan lupa makan, tetap sehat, dan bareng